Menyewa sebuah asrama untuk tinggal sementara ketika kuliah dimulai, Marites yang tidak masuk sekolah perawatan justru mengalami kejadian yang mengerikan. Bermula dari ketika ia hanya menempati ruang asrama itu sendirian karena semua penghuni yang ada tengah pulang kampung. Muncul sosok gadis yang mengaku sebagai teman asrama yang baru bernama Namia. Anehnya, sosok Mia selalu menggunakan seragam sekolah perawat sepanjang waktu. Perlahan Marites mulai curiga dengan sosok Mia hingga terungkap jika gadis itu telah menghilang 5 tahun yang lalu. Dan berikut ceritanya. Dua pengunjung pantai yang sedang asik menikmati suasana di pagi hari melihat ada dua gadis yang berdiri mengenakan seragam perawat memandang ke arah lautan. Merasa jika hal itu bukanlah bagian dari pengunjung resort, mereka berdua pun memilih untuk pergi dan kembali ke resort. Marites yang berada di dalam mobil mengalami mimpi buruk mengenai laut dan gambaran mengerikan. Sesampainya di asrama, Pak Damian cukup terkejut karena Marites datang lebih awal. Terlebih kini, waktu sedang dimulai awal libur semester. Bibi Marites menjelaskan jika ia harus pergi ke Hong Kong untuk bekerja dan tidak bisa menunggu hingga liburan berakhir. Pak Damian tak mempermasalahkan hal itu, namun kini asrama sedang sepi karena penghuni tengah pulang kampung untuk liburan. Bibi membawa Marites agar bisa belajar karena sudah mendapat beasiswa untuk kuliah. Pak Damian merasa senang dengan hal tersebut dan mendoakan Marites agar bisa menyelesaikan pendidikan perawatnya. Ia mengajak untuk pergi ke lantai 3 di mana lantai untuk kamar perempuan ada di sana. Saat melewati tangga, turun dua pria penghuni. Damian meminta dua pemuda itu untuk membawa kunci jika pulang larut malam. Damian menjelaskan pada Bibi dan Marites jika dua pemuda itu adalah penghuni yang tersisa karena salah satunya masih harus mengikuti kelas tambahan. Sesampainya di kamar, Pak Damian meminta Marites untuk memilih tempat tidur yang disukai. Siapa yang pertama kali datang, ia bebas untuk membuat pilihan. Ia juga menunjukkan lemari yang bisa Marites gunakan. Damian mengingatkan Marites untuk berhati-hati dan mengamankan barang bawaannya sendiri. Ia juga menjelaskan tempat untuk mencuci pakaian dan jangan bergantung di dalam kamar karena tempat menjemur ada di rooftop. Marites merasa tak keberatan dengan hal tersebut. Bibi mempertanyakan tentang lantai di kamar. Damian meyakinkan jika lantai antara laki-laki dan perempuan terpisah. Jika digabung, maka akan terjadi hal yang tak diinginkan dan bahkan mereka tak akan bisa lulus sekolah. Si Kwan yon, si Nelson, at saka si Jess. Setelah mengecek semua tempat, Bibi berpamitan pada Marites. Gadis itu berjanji akan mengganti uang yang telah bibinya keluarkan untuknya. Bibi menenangkan Marites dan berharap gadis itu bisa menyelesaikan kuliah dan bekerja dengan baik. Marites bergegas kembali masuk ke dalam kamar dan membereskan barang-barang. Ia mendengar samar-samar suara dari lantai bawah. Ketika dilihat, ternyata Pak Damian tengah menelpon seseorang dan membuat suara yang keras. Marites memilih untuk keluar dari asrama untuk mencari makan. Ia menanyakan kepada pedagang asongan yang mangkal di depan gerbang. Gadis itu memberitahukan sebuah kantin yang sering anak-anak asrama datangi. Marites malam itu menikmati makanan murah yang ia pesan. Melihat Marites yang kelaparan, anak pemilik warung menawarkan sup gratis untuknya, namun gadis itu menolak. Tak berselang lama, Emerson datang dan menggoda anak pemilik warung yang bernama Princess. Bu Payang, pemilik warung, meminta Emerson untuk tidak menggoda anaknya guna mendapat nasi tambahan. Akan menjadi suatu hal yang buruk jika anaknya itu benar-benar jatuh cinta dengan Emerson. Pria itu mengajak Marites untuk berkenalan meski gadis itu enggan menanggapi. Okay? Hah? Sesampainya di asrama, Damian meminta Marites untuk mengunci pintu kamar sebelum tidur. Ia meminta Marites untuk berhati-hati karena tinggal sendirian. Sebelum pergi, Marites menyempatkan diri untuk mandi. Ia melihat pintu toilet terbuka dengan sendirinya. Ketika dilihat lebih dekat, tak ada siapapun di sana. Di tempat lain, seorang ibu meminta perawat untuk menjaga anaknya sementara ia akan pergi bersama suaminya untuk makan malam di luar. Karena malam sudah larut, beberapa orang tidur di jalan. Nerissa, pedagang asongan, juga mengemasi barang dagangan miliknya.
Suasana asrama yang sepi membangunkan Marites dari tidur lelap. Ia samar-samar mendengar suara tangisan dan mengecek di sekitaran gedung. Marites mendengar suara air dari dalam kamar mandi. Ia berusaha memanggil Pak Damian dan mengatakan ada orang lain di lantainya. Mang Damian! Ternyata itu adalah pemuda penghuni di mana sedang numpang mandi karena tak ada air di lantai 2. Marites kebingungan dan mencurigai kenapa jika numpang mandi, pria itu terlihat ada di depan kamarnya. Pemuda itu mengelak dan mengatakan jika ia tak tahu Marites tinggal di kamar mana. Sementara itu, di dalam rumah pasangan yang meninggalkan anaknya, para perawat mulai mengalami gangguan. Lampu yang ada di rumah itu mulai berkedip. Eda mengecek ke kamar anak majikan dan melihat mayat sedang berdiri di depan ranjang. Ia meminta rekannya untuk menutup pintu karena banyak nyamuk. Ketika turun ke lantai 1, Eda melihat mayat ada di sana dan terkejut karena sebelumnya berada di dalam kamar junior. Mereka berdua bergegas memeriksa dan tak mendapati ada seorang pun di sana. Pagi harinya, Marites terbangun dari tidur dan mendapati ada genangan air di samping ranjang. Ia tak mengerti apa yang terjadi karena semalaman tidak hujan dan tidak mungkin bocor. Di saat yang bersamaan, pemuda yang menghuni lantai 2 pamit untuk pulang karena semua urusan di kampus telah selesai. Damian mengajak Marites untuk makan bersama di dalam ruangannya. Setelah berbahasa-basi ringan, Damian menjelaskan jika ia ada keperluan keluar kota selama beberapa hari karena ibunya sakit. Marites akan tinggal sendirian di dalam asrama itu. Mendengar hal tersebut, Marites terkejut. Ia sempat ketakutan dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Damian menenangkan gadis itu dan menjelaskan jika Marites hanya tinggal mengunci pintu ketika malam hari. Terlebih sebentar lagi akan ada orang baru yang masuk asrama, jadi Marites tak akan sendirian lagi. Siang itu, Marites menyelesaikan beberapa berkas untuk perkuliahannya nanti. Ia juga menjelaskan jika dirinya kini tinggal di asrama De La Rosa meski kelas masih dimulai 2 minggu lagi. Saat hendak kembali ke asrama, Emerson yang bekerja sampingan di fotokopi kembali menggoda Marites. Ia menawarkan hendak mentraktir makan, namun tak jadi. Ketika memasuki kawasan gereja, nenek pembaca kartu tarot memaksa Marites untuk datang ke lapaknya. Ia merasa ada sesuatu dalam diri Marites. Marites sempat menolak karena ia mengaku tak percaya dengan bacaan kartu tarot. Wanita tua itu terus memaksa karena merasa Marites harus dibaca. Marites akhirnya mengikuti permintaan si wanita tua. Wanita itu meminta Marites untuk mengocok kartu 3 kali dan memisahkannya. Ketika melihat kartu yang ada, wanita tua itu terkejut dan meminta Marites untuk mengulanginya lagi. Anehnya, kartu yang ada sama seperti sebelumnya. Di tempat lain, Shelly menelpon suaminya Quinito dan menceritakan kejadian mengerikan yang ada di dalam rumah. Quinito meminta istrinya untuk tidak percaya dengan cerita itu. Sementara itu, wanita tua menjelaskan jika Marites merupakan orang yang berbeda. Ia memberitahu jika mereka ingin melukai Marites, namun hanya membutuhkan bantuan. Marites akan menjadi jembatan untuk penyeberangan. Marites sama sekali tak mengerti apa yang wanita tua itu bicarakan. Wanita tua itu memberitahu jika semua ada di sekitar Marites. Sayangnya, gadis itu tak bisa melihat ada apapun. Siang itu, Damian bergegas pergi meninggalkan asrama. Ia meminta Nerissa untuk melihat asrama dari luar gerbang. Marites menceritakan ramalannya pada Princess di warung makan Payang. Sayangnya, mereka juga tak mengerti apa yang beramal itu bicarakan karena tak masuk akal. Malam itu, Marites kembali masuk ke dalam asrama. Ketika hendak naik ke lantai 3, Marites disambut oleh gadis berseragam perawat bernama Mia. Mia mengaku sebagai orang yang dibicarakan oleh Pak Damian. Marites sedikit heran dengan Mia, bagaimana gadis itu bisa masuk ke dalam jika semua pintu sudah terkunci ketika Pak Damian pergi. Mia mengaku jika Pak Damian telah memberikan kunci padanya. Marites semakin aneh kenapa Mia memakai seragam padahal kuliah masih 2 minggu lagi. Mia menjelaskan jika ia sedang menjalani persiapan untuk ujian dewan. Di tempat lain, Quinito menelpon rekannya Denny. Ia menceritakan tentang hantu perawat yang ada di dalam rumahnya.
Denny juga bercerita jika neneknya melihat hantu perawat ada di rumahnya. Di dalam asrama sendiri, Mia mendatangi Merites yang melipat pakaian. Setelah berbincang ringan, Merites memilih untuk mencuci sebelum tidur. Samar-samar ia melihat ada sosok yang melintas di depannya. Merites mengira jika itu adalah Mia, namun Mia tiba-tiba muncul dari belakang. Mia kini justru heran dengan Merites yang malam-malam justru mencuci pakaian. Saat menjemur pakaian dalam di rooftop, Merites melihat ada orang lain dengan mengenakan seragam perawat yang memandanginya. Ia berlari ketakutan turun dan mencari keberadaan Mia. Merites bercerita jika ia melihat ada orang lain di dalam asrama. Mia tak percaya karena tak ada orang lain di dalam asrama itu. Saat Mia menggandeng tangan Merites dan mengajaknya untuk pergi, Merites terkejut karena tangan dari Mia sangatlah dingin. Gadis itu mengaku jika ia hanya gugup karena Merites berteriak memanggil namanya. Sesampainya di kamar, Merites mengajak Mia untuk tidur di kamarnya. Mia menolak karena Pak Damian sudah memberikan kamar untuknya. Di saat yang bersamaan, Quinito bertemu dengan Denny membahas perihal hantu yang muncul di rumah mereka. Mereka berdua takut kejahatan yang dulu telah dilakukan akan terbongkar. Merites kali itu mendapat telepon dari ibunya. Ia enggan menjawab karena sang ibu justru sibuk dengan kekasih barunya. Sementara itu ia dirawat oleh bibinya sendiri. Mia meminta Merites untuk menjawab panggilan itu. Ia akan keluar dan memberikan privasi untuk Merites. Tengah malam, Merites kembali terbangun karena mengalami mimpi buruk. Ia kembali memimpikan hal yang sama. Pagi itu, Pak Damian menelpon ke asrama. Karena Merites berada di lantai atas, ia tak bisa cepat untuk mengangkat telepon itu. Halo? Pagi harinya, Merites mengajak Mia untuk makan di warung Payang. Mia menolak dan mengaku jika ia masih kenyang dan tak ingin keluar dari asrama. Sebelum pergi ke warung Payang, Merites menghampiri Emerson dan mengajak untuk makan bersama. Mereka saling berbincang santai di mana Merites mengungkapkan rencananya jika ia akan keluar negeri meski tidak menjadi perawat. Selesai makan, Emerson mengantar Merites pulang. Sebelum masuk, Merites menceritakan tentang rekan asramanya yang aneh bernama Mia. Gadis itu tak pernah keluar dari asrama meski sebenarnya orang baik. Emerson tak merasa ada yang aneh dan mengajak Merites untuk jalan-jalan lain kali. Mereka saling bertukar nomor sebelum berpisah. Malam harinya, Merites kembali bermimpi buruk. Kali ini, ia menggunakan seragam perawat dan berada di pantai bersama dengan Mia. Mia mengatakan jika ia ingin pulang namun tak tahu bagaimana caranya. Merites tersadar dari mimpi buruk. Ia keluar dari kamar dan mendapati lantai basah serta jejak kaki berlumpur. Merites mengikuti jejak kaki berlumpur itu yang masuk ke dalam kamar Mia. Ia menggedor dan memanggil nama Mia, namun Merites justru mendengar teriakan yang memintanya untuk berhenti menangis karena Merites akan membantu mereka. Pagi harinya, Merites menceritakan kejadian semalam pada Emerson. Pria itu menenangkan Merites dan menjelaskan jika semua itu hanyalah halusinasi. Merites yang kesal pun bergegas untuk kembali pulang. Saat hendak masuk ke dalam asrama, ia bertemu dengan gadis lain bernama Ellen. Ellen mengaku jika ia adalah penghuni baru yang seharusnya datang beberapa hari yang lalu. Ia sudah mencoba memberitahu melalui telepon jika dirinya telat masuk, namun tak ada yang menjawab panggilannya. Mendengar hal itu, Merites sangat terkejut. Merites bergegas masuk ke dalam, diikuti oleh Ellen yang mencari keberadaan Mia, namun gadis itu tak muncul lagi. Tak berselang lama, Pak Damian datang. Ia menyambut orang baru Ellen. Merites langsung menanyakan tentang gadis yang tinggal di asrama selain mereka. Pak Damian menggelengkan kepala dan menjelaskan jika di asrama tidak ada gadis lain. Sembari menangis ketakutan, Merites menanyakan tentang sosok gadis bernama Mia karena ia tinggal bersamanya selama beberapa hari. Damian terkejut mendengar hal itu karena Mia sudah menghilang selama 5 tahun dan belum ditemukan hingga kini. Merites menunjukkan kamar Mia yang berada di pojok. Damian membuka pintu ruangan itu yang sudah dialihfungsikan menjadi gudang. Ia menjelaskan jika setelah Mia menghilang, barang-barangnya dipindahkan ke dalam gudang. Merites tak percaya dengan apa yang terjadi padanya selama beberapa hari terakhir. Ia kembali menemui Emerson dan memberitahukan jika dirinya tidak bermimpi.
Ia benar-benar bicara dengan Mia dan gadis itu sedang menyiapkan diri untuk mengikuti ujian. Emerson yang merasa kasihan mengajak Merites untuk bertemu dengan temannya yang bisa membantu mencari tahu tentang seorang gadis bernama Mia yang sudah hilang 5 tahun lalu. Mereka pun pergi ke warung. Payang memberitahu jika Mia merupakan mahasiswi keperawatan yang sudah lulus kuliah. Ia sedang menunggu peninjauan dari dewan hingga kemudian tiba-tiba menghilang. Bahkan setelah lulus, mereka masih sering makan di warung bersama dengan 5 teman lainnya. Terkadang, Mia datang bersama dengan temannya yang bukan dari circle-nya, yaitu Aya. Mia dan Aya dikabarkan menghilang tanpa jejak. Merites memberitahu jika Mia telah kembali karena ia tinggal bersama selama 2 hari. Ketika hendak kembali ke asrama, Merites menghentikan langkah Nerissa dan menanyakan apakah ia melihat gadis yang berbicara dengannya di depan pintu tempo hari. Nerissa menjelaskan jika ia tak melihat ada orang lain selain Merites di asrama. Merites meminta pada Pak Damian agar bisa meminjam barang milik Mia. Damian memberikan sebuah buku catatan yang mungkin bisa berguna untuk mengungkap misteri keberadaan Mia. Hari berikutnya, Merites kembali menemui Emerson dan menceritakan kesedihannya yang didatangi oleh Mia setelah sekian lama menghilang. Ia meminta bantuan Emerson untuk mencari tahu tentang Mia. Terdapat sebuah artikel yang memberitakan tentang menghilangnya mahasiswi perawat bernama Mia bersama dengan rekannya Aya. Merites teringat dengan kejadian di mana mereka berdua saling berbicara satu sama lain. Kala itu, Bu Payang menawarkan Merites untuk pindah ke tempatnya dan menghuni kamar yang ada daripada terus diganggu di asrama. Merites sempat ragu dengan tawaran itu, namun akhirnya ia memutuskan untuk pindah. Merites meminta maaf pada Pak Damian atas apa yang terjadi. Ia juga menanyakan rekan dari Mia yang hilang apakah tinggal di asrama itu atau tidak. Damian sama sekali tak mengetahui rekan Mia yang menghilang, namun ia mengetahui rekan dari Mia yang bernama Trina yang dulu tinggal di kamar yang Merites huni. Malam itu juga Merites pergi ke tempat Payang. Saat berberes barang, Princess menceritakan jika dulu ia sering berbicara dengan Mia karena mereka bernasib sama, yaitu ditinggal ayah ketika masih kecil. Merites kini mengerti kenapa Mia memilihnya untuk berkomunikasi karena Merites bernasib sama, yaitu ditinggal ayahnya ketika masih kecil dulu. Malam itu Merites kembali bermimpi buruk. Saat terbangun, ia merasa kesal karena teror itu masih terus menghantui dan ia tak tahu apa yang diinginkan Mia. Pagi itu, Merites sedang berjalan di pasar melihat sosok Mia dan juga Aya. Mia meminta tolong pada Merites agar bisa membantunya. Emerson bersama dengan Benji mencari tahu sosial media mengenai rekan-rekan dari Mia. Di tempat lain, Quinito pergi ke resort miliknya yang berada di pinggir pantai. Karyawan mengabarkan ada satu kamar yang berantakan, padahal tidak terjadi apa-apa. Pengunjung yang ada di kamar lain mengaku mendengar suara wanita yang berada di dalam kamar. Tak hanya itu, di beberapa hari lain, tamu sering mengeluhkan tentang suara tangisan dan membuat mereka tak bisa beristirahat. Salah seorang pegawai mengaku melihat perempuan menangis di pinggir pantai dan menunjukkan letaknya. Sementara itu, Emerson memberitahu Merites jika ia berhasil menemukan rekan dari Mia bernama Trina. Ia juga membuat janji temu dan mereka bisa segera menemuinya. Ketika bertemu, Trina menanyakan alasan dari Merites dan Emer menanyakan keberadaan Mia. Trina menjelaskan ketika malam Mia menghilang, mereka sedang berkumpul bersama hingga Ayah mengirim pesan pada Mia. Mia meninggalkan Trina dan yang lain untuk menghampiri Ayah. Setelah Mia pergi, berita menghilangnya Mia dan Ayah pun menjadi trending. Emer menanyakan tentang Ayah, rekan dari Mia. Trina hanya mengetahui jika Ayah tidak akan keluar untuk nongkrong kecuali ada pria yang mengajaknya. Marieta semakin heran kenapa Mia mau diajak pergi bersama dengan Ayah. Trina menjelaskan jika Mia merasa tak enak karena Ayah memiliki penyakit epilepsi. Ayah sering mencari pria melalui aplikasi jejaring media sosial. Ketika berada di rumah, Merites kembali mencari petunjuk mengenai Mia. Saat mengambil air minum, sekilas terlihat ada sosok perempuan yang melintas. Merites masuk ke dalam kamar dan terlihat ada Mia dan juga Ayah. Mereka meminta bantuan pada Merites, namun gadis itu baru bertanya bantuan apa yang dimaksudkan. Mia dan Ayah mengaku jika mereka hanya ingin pulang. Mia menunjukkan buku catatan miliknya dan menghilang begitu saja. Merites melihat ada sebuah catatan kecil berisi nomor telepon.
Pagi harinya, ia membawa ke warung Payang untuk didiskusikan bersama. Mereka memutuskan untuk mencari tahu pemilik nomor yang ada di catatan. Emerson meminta Benjo untuk menghubungi sepupunya yang bekerja di konter untuk menanyakan data pemilik nomor tersebut. Ternyata nomor telepon itu adalah milik Quinito. Ternyata ayah membuat janji temu dengan Quinito. Quinito kala itu membawa temannya Denny, sementara ayah membawa Mia. Siang itu juga Emerson dan Marites pergi ke kantor polisi untuk melaporkan petunjuk baru kasus menghilangnya Mia. Sayangnya polisi enggan menerima langsung aduan itu. Mereka meminta bukti keterlibatan itu dengan menghilangnya Mia hingga kemudian kasus Mia bisa dibuka kembali. Benjo kala itu menjelaskan tentang sosok Quinito, seorang pemuda kaya raya, pewaris tunggal dan memiliki resort di pantai. Sementara itu polisi mengetahui sosok dari Quinito. Mereka tahu jika Quinito adalah orang kaya yang mempunyai banyak properti. Malam itu polisi menelpon Quinito dan memberitahu jika ada 2 mahasiswa yang mengatakan jika Quinito terlibat dalam hilangnya Mia. Merasa jika kejahatannya akan terbongkar, Quinito pergi ke rumah Denny dan mengajaknya untuk menyelesaikan bersama. Denny mengungkapkan jika ia justru merasa bersalah. Quinito merasa kesal dan meminta Denny untuk membawa 2 mahasiswa itu ke penginapannya. Denny langsung bergegas pergi dan mengaku sebagai sepupu dari ayah. Ia mengajak Mia dan Emerson untuk mengikutinya karena polisi mempunyai petunjuk baru. Meski merasa sedikit curiga, Marites dan Emerson mengikuti pria bernama Denny. Mereka dibawa menuju ke resort yang ternyata adalah sebuah jebakan. Quinito sudah berada di sana dan mempertanyakan tujuan mereka mencari Mia yang sudah menghilang. Marites mengaku jika ia hanya ingin Mia dan ayah tenang setelah ditemukan tubuhnya. Quinito pun teringat ketika mereka bersenang-senang dengan 2 gadis itu. Ayah kala itu mengalami epilepsi. Karena tak tahu apa yang terjadi, Quinito memilih untuk membunuh ayah. Mereka juga membunuh Mia agar tak ada saksi yang berbicara. Kini mereka berdua langsung menyerang Marites dan Emerson. Tubuh dari Mia dan ayah kala itu dimasukkan ke dalam drum dan disemen. Mereka menenggelamkannya di laut agar tak ada orang yang mengetahuinya. Saat Marites dan Emerson sudah dibawa ke tengah laut, sosok hantu ayah dan Mia muncul dan menyeret Quinito serta Denny. 2 hantu itu membawa pembunuhnya ke dalam laut. Marites terkejut dengan apa yang terjadi karena kejadian berlangsung begitu cepat. Ia masih tak menyangka hal mengerikan terjadi dalam hidupnya. Dan film pun berakhir.